Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Dr. Jufri Jakob serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yulaika Syamsul Sabila Wasakwa dengan NPM 020324111035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi penting dalam langkah-langkah riset akademis, yaitu mengenai unsur-unsur proposal penelitian. Mari kita bedah bersama strukturnya serta mendalam. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa proposal itu wajib ada. Proposal atau usulan penelitian pada dasarnya adalah kompas atau peta jalan tertulis sebelum kita benar-benar terjun melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Dokumen ini tidak boleh dibuat sembarangan karena nantinya harus dikaji, diuji, dan dievaluasi terlebih dahulu oleh dosen pembimbing penelitian. Proses evaluasi ini sangat krusial demi menjamin kualitas dan validitas akademik dari riset yang kita lakukan. Garis besar, sebuah proposal penelitian yang komprehensif dan ideal harus memuat 9 unsur utama. Unsur-unsur tersebut meliputi: pertama, judul penelitian; kedua, latar belakang dan perumusan masalah; ketiga, tujuan beserta lingkup penelitian; keempat, tinjauan pustaka; kelima, hipotesis penelitian; keenam, cara atau metode penelitian; ketujuh, jadwal pelaksana penelitian; kedelapan, daftar pustaka; dan yang terakhir, kesembilan adalah lampiran pendukung. Kita akan bahas poin-poin penting ini satu per satu. Masuk ke unsur pertama, yaitu judul penelitian. Judul penelitian merupakan gerbang paling awal bagi siapapun untuk membaca mengenal proposal kita, agar menarik minat orang lain. Untuk membaca lebih lanjut, pembuatan judul harus memenuhi prinsip ilmiah yang ketat. Judul harus dibuat singkat namun bermakna, memiliki kejelasan yang kuat dan terkaitan langsung dengan isi, serta yang paling utama adalah berorientasi pada hubungan antar variabel ilmiah yang akan diteliti. Unsur kedua adalah latar belakang dan perumusan masalah. Di bagian latar belakang, kita dituntut untuk menguraikan urgensi kita. Kita harus menjawab pertanyaan, mengapa kita memilih permasalahan ini, serta apakah ada opini independen atau data real yang mendukung perlunya penelitian tersebut. Setelah itu, argumen tersebut dikristalisasi menjadi perumusan masalah. Tips penting di sini adalah tulis rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya di bagian paling akhir bab, agar mudah dicari oleh penguji. Sifatnya harus singkat, jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertahankan secara ilmiah. Selanjutnya, kita wajib mencantumkan keaslian penelitian dan faedah. Bagian keaslian penelitian berfungsi sebagai pembuktian autentik bahwa masalah yang kita angkat belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya, atau menunjukkan bahwa teori yang ada saat ini belum mantap sehingga perlu kita uji kembali. Di sisi lain, kita juga harus menjabarkan faedah atau manfaat penelitian. Manfaat ini dibagi dua: manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan melalui pemikiran atau teori baru, serta manfaat bagi negara berupa aplikasi praktis hasil riset dalam mendukung pembangunan nasional. Unsur ketiga, keterkaitan dengan tujuan penelitian mengacu pada materi. Ada 9 ragam tujuan penelitian yang bisa disasar. Di antaranya adalah untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena baru yang unik, menguji validitas atau dari suatu teori yang sudah ada, menutup kesenjangan atau gap antar teori, serta memperbaiki metodologi yang sebelumnya dianggap keliru. Selain itu, tujuan riset juga bisa memperbaiki interpretasi, mengatasi kesulitan praktis di lapangan, hingga memperbarui informasi yang sifatnya membujur atau longitudinal. Unsur keempat adalah tinjauan pustaka. Berdasarkan pemikiran Castetter atau Heisler pada tahun 1984, tinjauan pustaka bukanlah sekedar daftar buku bacaan biasa. Ia memiliki fungsi strategis, yaitu untuk mempelajari sejarah awal mula munculnya permasalahan penelitian, membantu peneliti dalam memilih cara atau metode penelitian yang paling tepat, menghindarkan kita dari kesalahan duplikasi atau plagiasi penelitian, serta memberikan landasan kuat atau alasan logis mengapa masalah tersebut dipilih. Unsur
Kelima adalah landasan teori dan hipotesis. Landasan teori adalah fondasi utama yang berisi kumpulan teori, pilihan sebagai tuntunan atau guidance bagi kita untuk mengerjakan penelitian sekaligus menjadi dasar penulisan dugaan riset. Dari landasan teori, inilah kita merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan ilmiah yang ditarik dari teori. Syarat mutlak penulisan hipotesis adalah harus singkat, jelas, dan secara tegas menunjukkan hubungan nyata antar variabel yang diteliti. Aspek operasional, yaitu unsur ke-6 dan ke-7 mengenai cara penelitian dan jadwal pelaksanaan. Nah, pada bagian jadwal, kita harus memetakan estimasi waktu pengerjaan secara realistis yang dibagi ke dalam beberapa tahapan logis. Mulai dari tahap 1, yaitu persiapan dan perizinan, tahap 2 berupa pengumpulan data di lapangan, tahap ketiga, yaitu proses analisis data, hingga di akhir pada tahap keempat, yaitu penyusunan laporan akhir. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman rekan sekalian, mengapa kita harus membuat proposal ini dengan sangat matang? Jawabannya, pada tabel sinkronisasi ini, komponen di dalam proposal penelitian adalah bahan baku utama atau cikal bakal dari bab 1 sampai bab 3. Pada laporan akhir atau skripsi kita nantinya, latar belakang akan menjadi bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka dan hipotesis menjadi bab 2. Sedangkan cara penelitian akan langsung bertransformasi menjadi bab 3, metode penelitian. Jadi semakin solid proposal kita, semakin mudah pula kita menyusun proposal akhir kita nanti. Sekianlah pemaparan terperinci yang saya mengenai unsur-unsur proposal penelitian pada perkuliahan metodologi penelitian hari ini. Semoga penjelasan saya bisa dapat memberi gambaran yang jelas bagi kita semua dalam penyusunan draft usulan riset yang berkualitas. Saya Zulaika Syamsa Sabila Wasahua, pamit undur diri. Jika ada tanggapan, masukan, atau pertanyaan dari dosen pengampu, dengan senang hati saya mempersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.